Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman, MPD, sebagai dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Marta Dinata, MPD, sebagai dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Fajrul Rivaldo, MPD, AIFO P, sebagai dosen pembimbing 2. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal dari saya yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Perut dan Kelentukan Otot Punggung terhadap Kemampuan Heading pada SSB Fortuna Tulang Bawang Barat. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua tim saling berhadapan dengan setiap tim berjumlah 11 pemain yang bertujuan sama untuk mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang lawan dan mempertahankan gawangnya supaya tidak kemasukan gol. Kemudian di dalam sepak bola terdapat beberapa teknik, di antaranya yaitu teknik heading. Teknik dasar heading adalah teknik menyundul bola dengan tujuan memberikan umpan, mencetak gol, dan menghalau serangan lawan. Nah, di dalam heading membutuhkan kekuatan otot perut dan kelentukan otot punggung. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian dari kekuatan otot perut. Kekuatan otot perut adalah kemampuan dari bagian otot-otot perut untuk mengatasi beban dalam menjalani aktivitas kerja. Kemudian pengertian dari kelentukan otot punggung. Kelentukan otot punggung adalah kemampuan sendi untuk bergerak melalui rentang gerak normal yang tergantung pada struktur sendi, elastisitas otot, tendon, dan ligamen tanpa ketegangan yang berlebihan. Kemudian adapun fakta pemain SSB Fortuna Tulang Bawang Barat masih menunjukkan kurang optimalnya ketika melakukan heading bola. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu dari Afrizal Fahmi et al. 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kontribusi kelentukan togok terhadap kemampuan heading sepak bola dalam permainan sepak bola mini klub SD Muhammadiyah Rambah. Kemudian yang kedua ada Alif Sahrin et al. 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kekuatan otot perut dengan kemampuan heading sepak bola. Adapun kebaruan penelitian yaitu penelitian ini terkait hubungan kekuatan otot perut dan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading pada pemain SSB Fortuna Tulang Bawang Barat. Materi yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. 1. Kemampuan heading para pemain masih belum mencapai titik optimal. Yang dimaksud seperti kesalahan dalam menentukan ketepatan arah sundulan, lemahnya tenaga dorong, dan ketidakstabilan saat melaksanakan heading. Yang kedua, kurangnya kekuatan otot perut yang memiliki peran penting dalam mempertahankan keseimbangan tubuh dan memberikan tenaga saat melakukan heading. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada beberapa pemain ketika heading masih mengenai ubun-ubun. Hal itu karena kurangnya kelentukan otot punggungnya. Materi yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya fokus variabel kekuatan otot perut dan kelentukan otot punggung serta kemampuan heading. Hanya fokus pada pemain SSB Fortuna Tulang Bawang Barat dan tidak menyelidiki mekanisme biomekanika secara mendalam, tetapi hanya memperlihatkan sejauh mana variabel-variabel tersebut berkaitan. Kemudian rumusan masalah di sini yang pertama, apakah terdapat hubungan kekuatan otot perut terhadap kemampuan heading pemain SSB Fortuna Tulang Bawang Barat? Yang kedua, apakah terdapat hubungan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading pemain SSB Fortuna Tulang Bawang Barat? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan kekuatan otot perut dan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading pemain SSB Fortuna Tulang Bawang Barat? Kemudian, tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar hubungan kekuatan otot perut terhadap kemampuan heading pemain Fortuna SSB Fortuna Tulang Bawang Barat. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar hubungan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading
pemain SSB Fortuna tulang bawang berat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar hubungan kekuatan otot perut dan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading pemain SSB Fortuna tulang bawang berat. Kemudian manfaat penelitian, yang pertama bagi pemain, yang kedua bagi pelatih, yang ketiga bagi SSB Fortuna tulang bawang berat, yang keempat bagi peneliti. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini definisi sepak bola, kemudian kekuatan otot perut terhadap kemampuan heading, kemudian hubungan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading, kemudian kemampuan heading, kemudian profil SCP Fortuna, kemudian penelitian yang relevan. Masuk ke hipotesis. Di sini ada hipotesis ke-1, ada hubungan yang signifikan kekuatan otot perut terhadap kemampuan heading pemain SSB Fortuna tulang bawang berat. Handalnya, tidak ada hubungan yang signifikan kekuatan otot perut terhadap kemampuan heading pemain SSB Fortuna tulang bawang berat. Kemudian, hipotesis kedua, ada hubungan yang signifikan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading pemain SSB Fortuna tulang bawang berat. Kemudian, handalnya tidak ada hubungan yang signifikan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading pemain SSB Fortuna tulang bawang berat. Dan yang terakhir, hipotesis ketiga, ada hubungan yang signifikan kekuatan otot perut dan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading pemain SCB Fortuna tulang bawang berat. Karena tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot perut dan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading pemain SSB Fortuna tulang bawang berat. Di sini masuk ke bagian metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini yang digunakan yaitu adalah metode deskriptif korelasional. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah korelasional. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SSB Fortuna tulang bawang berat. Kemudian populasi dan sampel, populasi pemain SSB Fortuna tulang bawang berat yang berjumlah 42 anak. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling karena jumlah populasi di bawah 100 anak, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi. Kemudian masuk ke variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu kekuatan otot perut sebagai X1 dan kelentukan otot punggung sebagai X2. Variabel terikat pada penelitian ini yakni kemampuan heading sebagai Y. Dan di sini desain penelitian. Kemudian masuk ke definisi operasional. Yang pertama ada kekuatan otot perut. Kekuatan otot perut adalah kemampuan dari bagian otot-otot perut untuk mengatasi beban dalam menjalankan aktivitas kerja. Dapat diukur dengan tes sit up. Kemudian kelentukan otot punggung. Kelentukan otot punggung adalah kemampuan sendi untuk bergerak melalui rentang gerak normal yang diukur dengan jarak terjauh yang dapat dicapai saat melakukan tes sit and reach. Kemudian kemampuan heading. Kemampuan heading adalah kecakapan seseorang dalam melakukan sundulan dengan baik yang diukur dengan tes memainkan bola dengan kepala. Kemudian instrumen penelitian yang pertama ada kekuatan otot perut menggunakan tes sit up. Alat yang digunakan antara lain stopwatch, belangko penilaian, dan alat tulis. Kemudian kelentukan otot punggung menggunakan tes sit and reach. Alat yang digunakan antara lain yang pertama ada sit and reach box seperti yang digambar. Kemudian belangko penilaian. Yang ketiga alat tulis. Yang terakhir yaitu kemampuan heading. Menggunakan tes memainkan bola dengan kepala, alat yang digunakan antara lain stopwatch, kunz, belangko penilaian, dan terakhir alat tulis. Masuk ke teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengukuran kekuatan otot perut dan kelentukan otot punggung terhadap kemampuan heading sepak bola. Masuk ke teknik analisis data. Data yang dianalisis adalah data variabel bebas yaitu X1 kekuatan otot perut, X2-nya kelentukan otot punggung, dan variabel Y sebagai Y. Variabel terikat Y
kemampuan heading. Untuk memenuhi syarat analisis dalam pengujian hipotesis penelitian, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ada uji normalitas. Langkah sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis data dengan uji normalitas, yaitu menggunakan uji Lilliefors. Tujuan uji normalitas yaitu untuk mengetahui apapun distribusi yang terjadi, normal atau tidaknya. Kemudian, yang kedua, uji linearitas. Tujuan dilakukan uji linearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dijadikan predikator mempunyai hubungan yang linear atau tidak dengan variabel terikatnya. Analisis linearitas dengan menggunakan rumus uji F. Kemudian yang ketiga ada uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk menentukan apakah data memiliki variansi yang sama homogen atau tidak. Uji homogenitas dilakukan menggunakan uji F. Kemudian yang terakhir ada uji hipotesis untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada interpretasi koefisien korelasi nilai R pada tabel seperti di bawah. Kemudian, untuk menguji hipotesis antara X1 dengan X2, digunakan statistik melalui model korelasi ganda antara X1 dengan X2 dengan rumus seperti di bawah. Kemudian, analisis korelasi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya hubungan variabel bebas X2 dengan X2, X1 dengan X2 terhadap variabel terikat Y, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama. Pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi ganda dengan rumus sebagai berikut. Nah, mungkin cukup sekian eh, materi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.